Salam sejahtera saudara-saudaraku yang ada di Kota Batu. Kita akan mendengarkan sapaan gembala bagi gereja-gereja yang bersatu di dalam Persatuan Gereja Indonesia setempat di Kota Wisata Batu. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini dari pertama Korintus pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah yang penuh kasih dan rahmat yang senantiasa menyertai kami sampai dengan saat ini. Dalam hidup yang tidak mudah yang kami jalani, kasih-Mu selalu nyata menguatkan dan menopang kami sebagai umat yang Engkau kasihi. Pada saat ini, bersama dengan seluruh gereja yang tergabung di dalam Persatuan Gereja Indonesia setempat di Kota Batu, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami firman-Mu dengan baik dan membuat kami dapat merajut cinta kasih Allah di dalam kebersamaan dengan gereja-gereja yang ada di Kota Batu untuk kemuliaan Allah. Ini kami Tuhan yang siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertama Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 1-7 yang menyatakan demikian. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus," dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Demikianlah firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengawali sapaan saya dengan sebuah cerita. Ada 3 orang ibu-ibu yang berasal dari denominasi yang berbeda. Mereka saling berusaha menunjukkan kehebatan anaknya. Ibu yang pertama mengatakan, "Anak saya ketua sinode, sehingga kemanapun dia pergi, dia selalu dihormati oleh gereja-gereja." Lalu ibu yang kedua, dia tidak mau kalah. "Anak saya dong, dia ketua gereja-gereja se-Indonesia, sehingga di Indonesia dimanapun dia ada, pasti orang-orang menghormati dia." Lalu ibu yang ketiga, dia bingung dia mau ngomong apa. Karena anaknya bukanlah pendeta dan bukanlah juga pemikir teologi. Lalu ibu ini berpikir dan dia mengatakan, "Anak saya memang bukan pendeta. Anak saya bukanlah siapa-siapa. Dia hanya pelatih fitness saja. Tetapi ketika anak saya datang, orang-orang di sekelilingnya langsung bilang, 'Oh my God.' Berarti anaknya God, Tuhan, lebih hebat daripada anak-anak yang lain." Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah kehidupan yang kadang memaksa kita untuk saling bersaing satu dengan yang lain dan menunjukkan kita yang lebih hebat daripada yang lain. Hal ini nampak di dalam kehidupan berjemaat di kota Korintus setelah Paulus berhasil membangun dan membentuk kota Korintus, di mana karunia-karunia yang Allah berikan seolah-olah menunjukkan kepada mereka bahwa yang memiliki karunia itu yang lebih hebat. Karunia yang hebat itu karunia apa? Karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk ini, karunia-karunia itu semua diberikan oleh Roh. Paulus di sini mengatakan bahwa karunia-karunia itu bukanlah dipergunakan untuk saling menonjolkan diri atau untuk show off, untuk menunjukkan kehebatannya masing-masing. Siapa yang lebih hebat? Apakah saya lebih hebat dari kamu? Ataukah kamu lebih hebat dari saya?
Seolah-olah ini menjadi suatu kompetisi yang bisa menjadi satu embrio atau cikal bakal perpecahan dalam jemaat yang sangat berbahaya. Paulus di sini menekankan dan menegaskan dalam pembacaan kita bahwa ini berbahaya, dan dalam ayat yang kedua Paulus mengatakan bahwa kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Artinya ayat ini mau menegaskan bahwa ketika belum mengenal Allah, orang-orang itu bersikap seenak sendiri, semau sendiri, dan untuk kepentingan sendiri. Mereka melakukan itu untuk berhala-berhala yang mereka sembah, yang dilakukan tanpa mereka sadar. Mereka seperti terseret. Nah, kalau apa yang dilakukan oleh orang-orang di Korintus yang saling menonjolkan diri itu satu dengan yang lain dan seolah-olah memberhalakan dirinya, itu menandakan bahwa mereka belum mengenal Allah. Karena itu Paulus menghimbau supaya mereka mengingat bahwa siapapun yang memiliki karunia atau talenta dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan persekutuan di kota Korintus, mereka seharusnya menyadari karunia-karunia itu menuntun mereka untuk memuliakan Kristus, bukan untuk menghujat Kristus, seperti yang diungkapkan dalam ayat yang ketiga. Dan selanjutnya juga dikatakan bahwa rupa-rupa karunia itu dihasilkan oleh kuasa Roh Kudus, oleh satu Allah, bukan oleh banyak Allah, dan dipergunakan juga untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Sehingga sepatutnya orang-orang percaya di kota Korintus saat itu memuliakan Allah dengan sikap dan kehidupan yang memuliakan Kristus dan menunjukkan kasih dan kuasa Kristus. Karena karunia-karunia itu diberikan oleh kuasa Roh Kudus, tentu untuk kepentingan Allah dan tentu juga untuk kemuliaan Allah dan bagi damai sejahtera bagi umat di kota Korintus. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan di kota Batu, tantangan beriman bagi orang-orang percaya di kota Batu juga mengajak pada kita untuk berkaca pada firman Tuhan ini. Di mana kadang-kadang di tempat lain sering kita mendengar bahwa kalian tidak mau ke gereja itu tidak ada Roh Kudus. Gereja itu juga apalagi Roh Kudusnya tidak berperan katanya. Gereja itu penuh Roh Kudus, kami mau datang ke sana. Oh Bapak, Roh Kudus tidak membuat orang menjadi terpecah-pecah. Roh Kudus tidak membuat gereja menjadi saling menyerang satu dengan yang lain. Melalui firman Tuhan di kota Korintus kita diingatkan bahwa sepatutnya dan seharusnya gereja-gereja itu, kalau Roh Kudus itu ada di gereja-gereja kita yang termaktub di dalam PGIS, seharusnya kita saling bekerja satu dengan yang lain untuk kebersamaan, untuk kemuliaan Tuhan di kota Batu, bukan untuk memalukan Tuhan Yesus. Ibu Bapak dan Saudara, kadang yang terjadi, realitas yang terjadi saat ini dengan maraknya moderasi beragama, kebersamaan kita dengan agama-agama lain berjalan dengan sangat baik. Kita boleh rukun dengan orang Hindu, kita boleh rukun dengan agama Buddha, kita juga boleh rukun dengan orang-orang Muslim, tetapi dengan orang-orang sesama Kristen, kita justru saling mencibir, kita justru saling memusuhi, karena merasa bahwa gereja mereka itu lebih rendah dari gereja kita, tidak sama statusnya, dan lain sebagainya. Hari ini kita diajak dan diingatkan juga oleh firman Tuhan untuk bersama kita boleh menjalin kerjasama yang baik. Karena ingatlah, Roh Kudus yang diberikan kepada saudara dan saya adalah roh yang diberikan oleh satu Allah dan ditujukan juga untuk kemuliaan Allah. Dan lewat roh itu memampukan kita untuk mengakui Kristus adalah Tuhan. Lewat karya bersama yang kita buat, lewat kasih yang kita rajut bersama di kota Batu ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, semoga kita boleh memiliki kerjasama yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan lewat kehadiran PGS, kita boleh menciptakan kehidupan bersama orang-orang Kristiani, pengikut Kristus yang memuliakan Tuhan dan bukan membuat malu Kristus. Kita akan menutup renungan ini dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami bersyukur lewat sabda-Mu kami boleh diingatkan bahwa Roh Kudus yang Tuhan hadirkan dalam persekutuan kami sebagai gereja adalah roh yang memperbaharui, roh yang mempersatukan, bukan roh yang memecah belah, bukan roh yang bertindak untuk kepentingan diri atau juga untuk kemuliaan diri. Bapa, kami mohon ampun jika sebagai gereja selama ini kami sering mencuri kemuliaan-Mu untuk kepentingan kami pribadi. Pada saat ini lewat sabda-Mu kami boleh diingatkan bahwa kerjasama atau melayani bersama dengan berbagai talenta yang masing-masing dari kami miliki, itu adalah suatu keniscayaan yang harusnya terjadi, bukan suatu harapan yang kami mau capai kemudian. Tapi sepatutnya itu sudah terwujud kalau roh itu benar-benar berasal dari Bapa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi seluruh gereja-gereja dan yayasan-yayasan juga berbagai persekutuan lembaga yang termaktub di dalam PGIS Kota Batu. Kami mendoakan biarlah dalam berbagai perbedaan yang kami miliki, kami boleh melihat perbedaan itu tidak sebagai suatu kelemahan atau aib untuk saling menjatuhkan, tapi perbedaan itu kami boleh bawa sebagai satu kekayaan yang membuat kami bangga, supaya kami boleh merajut kerjasama yang baik dan menciptakan kehadiran Kristus yang nyata di tengah-tengah masyarakat Kota Batu. Kami mendoakan ya Tuhan, gereja-gereja yang bermasalah dengan berbagai pergumulan, yayasan-yayasan yang ada di dalamnya, biarkan lewat berbagai tantangan itu membuat kami semakin erat bersatu, bukan justru membuat kami berpisah satu dengan yang lain. Kami ada di Kota Batu atas kasih karunia-Mu dalam penyertaan Roh-Mu yang kudus. Biarlah kami juga boleh membuka diri terhadap karya Roh Kudus dalam hidup kami, dalam persekutuan kami sebagai bagian dari PGIS, sehingga kami tidak menutup mata kepada saudara-saudara kami yang bergumul dan berjuang di tengah-tengah kehidupan yang sulit di masa pandemi ini. Ketika mereka berbeda gereja dengan kami, ketika mereka berbeda lembaga dengan kami, ketika bahkan mungkin mereka mengesalkan kami atau mengecewakan kami, siapapun mereka, bahkan musuh sekalipun, sepatutnya kami boleh saling menopang, sepatutnya kami boleh saling membantu dan menopang, karena Tuhanlah yang menghendaki itu semua terjadi agar kemuliaan Tuhan menjadi nyata. Kami bersyukur buat karunia-karunia yang masing-masing dari kami miliki, dan kami percaya bahwa semua karunia yang Tuhan berikan adalah menurut kekayaan yang Tuhan karuniakan bagi kami, dan itu pastinya sudah Tuhan pertimbangkan. Karena itu apapun yang kami miliki kami boleh syukuri, dan kami juga boleh pergunakan untuk kebersamaan, untuk memuliakan Tuhan Yesus, dan bukan untuk menghujat bahkan malah menjelekkan Tuhan Yesus bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh MPH PGIS Kota Batu dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya. Berkatilah kegiatan-kegiatan yang akan dilangsungkan di bulan-bulan ini. Tuhan menyertai perayaan Paskah bagi KW, PGIS, dan juga perayaan kegiatan Paskah bagi pemuda untuk PGIS. Semuanya biar berjalan dalam penyertaan Tuhan, dan di dalamnya Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami sebagai bagian dari gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sabda yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.